Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kasih Tuhan memberikan kita kekuatan yang selalu baru untuk terus mencintai Dia, rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-7. Suratan ini adalah suratan yang dituliskan untuk memberikan satu gambaran dan catatan yang penting bagi jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang penuh masalah, ada perpecahan, ada penyimpangan-penyimpangan moral, penyalahgunaan karunia-karunia rohani, bahkan juga penolakan terhadap kepemimpinan dari Paulus. Paulus pernah menegur jemaat di Korintus ini dengan keras. Sehingga teguran itu membuat hubungan Paulus dan jemaat di Korintus agak renggang, bahkan menimbulkan duka cita atau kesedihan dari pihak jemaat. Namun kemudian Paulus mendapatkan berita bagaimana jemaat yang berduka cita karena menerima teguran itu, kemudian justru kepedihan atau duka cita itu tidak berakhir dalam kepahitan, tapi justru membawa mereka kemudian waktu mereka ditegur dengan sangat keras oleh Paulus, mereka sedih, mereka berduka cita. Tapi kemudian teguran itu justru akhirnya membawa mereka menyadari kesalahannya, membuat mereka mengalami pertobatan dan bahkan pemulihan hubungan baik dengan Allah dan Paulus. Oleh sebab itu, Paulus kemudian menuliskan satu catatan menanggapi duka cita yang dialami oleh jemaat di Korintus itu. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10 saya akan bacakan menuliskan begini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Hari ini mari kita akan belajar dengan satu tema duka cita ilahi. Manusia itu pernah mengalami duka cita. Kita bisa sedih karena banyak hal bisa kecewa, kita bisa menyesal. Dan salah satunya seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus. Kita duka cita waktu ditegur dengan keras. Dan biasanya teguran dengan keras itu menyatakan kesalahan, kegagalan atau hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang kita lakukan dan itu keliru Nah, Alkitab menuliskan melalui suratan Paulus ini ada 2 macam duka cita, yaitu duka cita dari dunia ini dan duka cita ilahi atau duka cita menurut kehendak Allah. Nah, Paulus menuliskan duka cita duniawi itu membawa atau menghasilkan kematian, menghasilkan hal-hal yang kemudian kehancuran. Duka cita duniawi itu bisa mungkin saya jelaskan seperti kalau kita sedih, merasa sedih karena tertangkap basah, melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini melihat ada orang-orang yang suami atau istri yang tertangkap basah oleh pasangannya karena melakukan perselingkuhan sehingga viral, direkam Nah, itu dia duka cita malu karena citranya rusak sehingga mengalami kehilangan sesuatu yang sifatnya fana Nah, duka cita sejenis ini orang karena ketahuan berbuat salah atau ketahuan melakukan sesuatu yang membuat citranya rusak. Duka cita itu bisa orang merasa waduh saya tuh salah kemudian dia merasa malu duka cita yang berhenti sampai di sini hanya menekan hati, membuat merasa sangat malu, sangat tertekan tidak bisa membawa perubahan yang sejati, sehingga kadang-kadang justru bisa melahirkan kepahitan putus asa atau bahkan kehancuran. Ada orang-orang yang karena kepergok tertangkap basah kemudian rumah tangganya justru mengalami kehancuran kepahitan satu dengan yang lain sehingga atau bahkan putus asa. Nah, ini gambaran duka cita dari duniawi menghasilkan kematian, kehancuran. Tapi kemudian Paulus memberitahu ada duka cita karena ilahi atau menurut kehendak Allah. Duka cita ini bukan sekedar rasa bersalah Kalau ada sesuatu yang bersalah dan itu perlu ditegur, tentunya menimbulkan rasa bersalah. Tetapi yang dimaksudkan, yang dituliskan oleh Paulus adanya perlunya duka cita ilahi. Duka cita itu tidak hanya berhenti kepada rasa bersalah, rasa malu, rasa gagal, tapi lebih kemudian
menuntun kepada satu rasa yang lain, yaitu penyesalan yang mendalam di hadapan Allah. Dan penyesalan ini kemudian seharusnya dapat membawa seseorang kepada pertobatan. Nah, bertobat itu artinya berubah, berbalik. Kalau jalannya menuju kepada kematian, kepada kesalahan, waktu dia merasa bersalah, dia menyesal, dia berduka karena kesalahannya, seharusnya itu membawa dia berubah ya untuk kembali kepada hati, pikiran dan tindakan yang kemudian mengalami perubahan dengan melakukan kebenaran. Nah, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa duka cita mereka karena tegurannya ya justru mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena mereka kemudian sadar, mereka menyesal dan mereka bertobat kembali kepada jalan kebenaran. Jadi mari kita lihat bagaimana proses duka cita secara ilahi. Pertama, penyebabnya adalah kesadaran akan dosa. Kenapa disebut duka cita ilahi? Karena duka cita itu melahirkan satu kesadaran betapa seriusnya dosa kita di hadapan Allah. Orang-orang yang mengalami duka cita ilahi adalah orang-orang yang kemudian sadar bahwa dosanya itu adalah sesuatu yang sangat serius, sangat membuat Allah itu murka, Allah itu tidak suka. Mazmur 51 ayat 19 berkata begini, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi mari kita belajar, kalau mungkin hari-hari ini kita ada dalam kesalahan, kita mungkin ditegur, kita mungkin bahkan ketahuan melakukan sesuatu yang tidak berkenan, atau kita kemudian mulai menyadari ada yang gak beres di hadapan Tuhan. Itu biarlah kiranya mendatangkan duka cita ilahi, artinya kita sadar akan dosa kita. Jadi bukan hanya sekedar malu karena ketahuan, malu karena tertangkap basah, tapi mari kita kemudian menyadari, oh iya ya, dosaku ini melukai hati Allah. Biarlah kita punya hati yang kemudian menyadari, Tuhan, aku menyadari ini adalah hal-hal yang tidak baik. Aku sadar ini dosa. Kedua, duka cita itu prosesnya, duka cita ilahi adalah mendorong hati kita untuk benar-benar berbalik kepada Allah. Duka cita secara ilahi itu tidak berhenti kepada rasa malu, rasa tertekan, tapi kiranya mendorong untuk benar-benar berbalik kepada Allah. Yoel 2 ayat 12 sampai 13 berkata begini, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kiranya kalau hari ini mungkin kita merasa sedih, kita berduka karena kesalahan kita, karena kegagalan kita, jangan hanya berhenti di situ. Tapi kemudian kita bisa datang dengan berpuasa, dengan menangis, koyakkan hati kita, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau kembali kepadamu, naikkan permohonanmu kerinduan, Tuhan aku mau dipulihkan, Tuhan ampuni kesalahan yang aku lakukan, ampuni ketidaksetiaanku, aku mau kembali setia, aku mau kembali melakukan kebaikan, aku mau melakukan pertobatan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Yakobus 4 ayat 8 sampai 9 menuliskan, sadari kemalanganmu, bergabunglah dan menangislah. Biarlah ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan karena kesalahan kita, duka cita ilahi itu kiranya menjadi proses dalam hidup kita. Ya, jadi pertobatan sejati itu bukan hanya sekedar perasaan bersalah, tapi perubahan sikap hati dan hidup kita. Yang terakhir, ketika kita mengizinkan duka cita secara ilahi, mungkin kita sedih, kita susah, kita merasa tertekan, tapi kita menangis dan mau kembali kepada Tuhan. Hasilnya tentunya adalah keselamatan dan pemulihan. Duka cita dari duniawi menghasilkan kematian, kehancuran, tetapi duka cita karena ilahi, duka cita ilahi menghasilkan keselamatan, pemulihan dan kasih karunia Allah. Amsal 28 ayat 13 berkata begini, siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mengakui kesalahan, meninggalkan kesalahannya akan mengalami bagaimana dia dipulihkan, akan mengalami bagaimana ia diselamatkan, akan mengalami kasih Allah. Yesaya 66 ayat 2 bagian B berkata, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Ya, dunia ini melahirkan keputusasaan, tapi duka cita ilahi
selalu mengarah kepada pengharapan yang baru. Jadi hari ini mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, ya ketika hari ini kita mungkin mengalami duka cita karena kesalahan kita, duka cita karena kita mungkin tertangkap basah atau tertegur, atau kemudian mengalami kita menyadari ada kesalahan yang kita lakukan. Mari kita belajar tidak tenggelam di dalamnya, tapi biar itu bukan menjadi duka cita duniawi, tapi duka cita ilahi, di mana kita sadar akan dosa kita, lalu kita mau bertobat sehingga kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus berbicara dalam hati kita, jangan keraskan hati, tapi izinkan teguran itu melahirkan pertobatan dan memurnikan hidup kita. Jadi kalau ada duka cita karena ilahi, biar itu titik balik untuk kita taat. Jadi bukan hanya rasa bersalah yang sesaat, tetapi kita akan terus mengizinkan Tuhan mengubahkan kita. Karena Allah itu lebih peduli terhadap perubahan kita dibandingkan kita hanya merasa bersalah. Kita hanya berhenti di rasa sedih kita. Tapi Tuhan ingin jangan berhenti di situ. Kalau engkau sudah sadar, berbaliklah, bertobatlah, dan kau akan alami pemulihan di dalam Tuhan. Kiranya duka cita ilahi itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat, dorongan, ya teguran, membuat kita menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk catatan firman-Mu yang kami belajar dari suratan Paulus. Ada duka cita karena ilahi, karena hal-hal yang diizinkan untuk ditegur, untuk diingatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menginginkan ada perubahan yang baik dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa terus lembutkan hati kami waktu mendengarkan teguran, mendengarkan peringatan, supaya kami punya hati yang lembut, kami punya hati yang taat, sehingga kami mengalami perubahan-perubahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kalau ada yang mengalami duka cita karena kesalahan, biar itu membawa kami untuk terus mengalami perubahan, mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.